Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Safitri dari Prodi Pendidikan IPA Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai pesawat sederhana. Pesawat sederhana adalah alat bantu yang digunakan manusia untuk membantu aktivitas sehari-hari dan terdiri dari susunan alat-alat yang sederhana. Tujuan menggunakan pesawat sederhana adalah melipat gandakan gaya atau kemampuan manusia, mengubah arah gaya yang dilakukan manusia. Yang ketiga adalah menempuh jarak yang jauh dan memperbesar kecepatan. Nah, pengungkit atau tuas adalah salah satu pesawat sederhana yang digunakan untuk mengubah efek atau hasil dari suatu gaya. Hal ini dimungkinkan terjadi dengan adanya sebuah batang ungkit dan titik tumpu, titik kuasa, dan titik beban yang divariasikan letaknya. Titik tumpu merupakan titik di mana batang ditumpu atau tempat batang diputar. Titik beban merupakan titik tempat bekerjanya beban, sedangkan titik kuasa merupakan tempat diadakannya gaya atau kuasa. Pengungkit atau tuas dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu tuas golongan pertama adalah tuas yang mempunyai titik tumpu di antara titik beban dan titik kuasa. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari adalah jungkat-jungkit, gunting, dan palu untuk mencabut paku. Selain itu, tuas golongan kedua adalah tuas yang mempunyai titik beban berada di antara titik tumpu dan titik kuasa. Contohnya pada pemecah biji, gerobak dorong, dan yang terakhir adalah tuas golongan ketiga adalah tuas yang mempunyai titik kuasa di antara titik tumpu dan titik beban. Sekarang kita akan melakukan praktikum menggunakan PET interaktif simulasi. Nah, PET merupakan simulasi yang dapat digunakan oleh guru atau tenaga pendidikan dalam mengajarkan materi di dalam kelas. Dengan menggunakan PET, siswa akan terlibat secara aktif dalam proses berpikir dan mengambil kesimpulan. PET juga membuat materi yang dipelajari lebih menarik dan terlihat nyata. Nah, untuk langkah-langkah menggunakan PET simulasi, pertama adalah kita masuk ke Google terus mengetik PET simulasi. Nah, kita pilih bagian paling atas. Kemudian kita bawah. Nah, untuk materi pesawat sederhana itu ada di materi fisika. Selain materi pesawat sederhana, dalam PET interaksi simulasi terdapat banyak percobaan yang dapat kita lakukan. Untuk kali ini kita akan melakukan percobaan pesawat sederhana. Nah, kita milih kemudian kita klik. Kemudian kita memilih intro. Pada bagian kanan atas kita bisa memilih mass label. Ini untuk menentukan massa dari benda-benda. Ada tempat sampah, ada pemadam kebakaran. Nah, jika kita tidak menggunakannya pada tempat sampah dan pemadam kebakaran, tidak kita ketahui berapa massanya. Selain itu, kita bisa focus from objects. Di
Bisa juga kita memilih level. Nah, perbedaannya jika pada level di lengan terdapat tanda panah. Pada praktikum pesawat sederhana atau tuas, kita cukup menggunakan mas label. Selain itu, posisi yang kita gunakan adalah penggaris. Jika kita menggunakan penggaris, pada lengan terdapat jarak setiap garis ini adalah 0,25 meter dari titik tumpu. Titik tumpu adalah titik acuan atau titik pusatnya. Pada praktikum ini, tempat sampah dengan massa 10 kg kita anggap sebagai beban. Kita letakkan pada lengan sebelah kanan. Dengan begitu, lengan sebelah kanan adalah lengan beban. Dan kita anggap pemadam kebakaran ini adalah kuasa. Kita letakkan di sebelah kiri. Dengan begitu, daerah di sebelah kiri kita sebut sebagai lengan kuasa. Masing-masing kita letakkan pada jarak 0,25 meter dari titik tumpu. Nah, untuk mengecek apakah pada jarak segitu dengan beban yang berbeda akan terjadi keseimbangan, kita dapat menggeser pada bagian bawah untuk menghilangkan pondasi atau tiang-tiang. Nah, dapat kita lihat perubahan. Beban terletak lebih bawah dibandingkan dengan kuasa. Hal ini menunjukkan jika beban memiliki gaya yang lebih besar dibandingkan dengan kuasa. Nah, sekarang kita coba untuk merubah jika kuasa kita pindah pada jarak 0,5 meter dari titik tumpu. Apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah keseimbangan antara beban dan kuasa. Selanjutnya kita mencoba bagaimana jika kuasa kita ubah pada jarak 0,75 meter dari titik tumpu. Apakah akan tetap seimbang atau tidak? Mari kita cek bersama-sama. Yang terjadi adalah terjadi ketidakseimbangan. Kuasa terletak lebih bawah atau lebih rendah dibandingkan dengan beban. Hal ini menunjukkan jika kuasa yang diberikan lebih besar daripada gaya pada benda. Nah, semakin ke belakang, maka semakin besar kuasa yang diberikan. Coba kita lihat, semakin besar kuasa, maka kecepatan ke bawah juga semakin besar. Coba kita cek sekali lagi, jika kuasa kita letakkan lebih depan yaitu 0,75, kita amati bersama-sama. Bergerak dengan lambat dan berhenti pada jarak segini. Kemudian kita pindah kuasanya pada jarak 2 meter dari titik tumpu. Kecepatan ke bawahnya semakin cepat dan semakin ke bawah. Selain kuasa, kita juga dapat merubah jarak beban. Kita lihat apabila beban 10 kg terletak 0,5 meter dari titik tumpu dan kuasa 5 kg dengan jarak 2 meter dari titik tumpu, apa yang akan terjadi? Sama, yaitu kuasa yang diberikan lebih besar dibandingkan dengan beban. Maka lengan kuasa
lebih bawah atau lebih rendah dibandingkan dengan lengan beban. Bagaimana jika beban kita ubah pada jarak 1 meter dari titik tumpul? Kita bisa lihat terjadi keseimbangan antara lengan kuasa dengan lengan beban. Apa yang dapat kita simpulkan dari percobaan berikut? Apa yang dapat kita simpulkan dari percobaan menggunakan pet simulasi? Kesimpulannya adalah semakin jauh letak kuasa dari titik tumpul, maka kuasa yang diberikan semakin besar. Semakin dekat dengan titik tumpul, maka kuasa yang diberikan semakin kecil. Selain jarak, massa dari benda juga mempengaruhi keseimbangan. Semakin berat atau semakin besar massa, maka gaya yang dibutuhkan semakin besar untuk melakukan suatu kegiatan. Sekian dari saya. Bila banyak salah-salah dan kekurangan, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.